Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Herlina dari tim SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim oposisi jelas menolak mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya dengan dua argumentasi yang kokoh. Yang pertama, guna menghindari dampak negatif dari pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh seni. Dan yang kedua, guna seni ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dituntut oleh kedua orang tua kepada anaknya. Dewan Juri yang terhormat, agar perdebatan kita lebih terarah, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu kata kunci dari mosi kita kali ini, yakni yang pertama, potensi. Ialah kemampuan atau kekuatan diri baik yang telah terwujud maupun belum. Sedangkan kewajiban ialah suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Dewan Juri yang terhormat, saya telah menemukan satu kesalahan fatal dari tim pemerintah, yakni mereka menyebutkan bahwa anak-anak yang tidak mengikuti seni adalah anak-anak yang tidak akan bahagia. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, saya akan menegaskan bahwa kemampuan serta minat seorang anak itu berbeda-beda. Jika semisalnya tim pemerintah menganggap bahwa anak yang tidak berprestasi di seni adalah anak-anak yang tidak akan bahagia, maka itu adalah kesalahan yang kalian benarkan. Tidak semua anak menyukai seni ataupun sebaliknya, maka hal ini yang seharusnya diperhatikan. Seni bukanlah hal yang mudah bagi seorang penikmat, maka dari itulah kebahagiaan seorang tidak harus diukur dari segi itu saja. Banyak orang yang hanya ingin menjadi penikmat daripada pembuat. Oleh karena itulah, Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumentasi saya yang pertama, guna menghindari dampak negatif dari pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh seni. Dengan alasan seni mencakup banyak hal yang luas, dari segi musik, budaya, barang, pakaian, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut juga tidak hanya hal-hal positif, melainkan ada banyak hal yang negatif dari pengaruh seni yang terbawa. Saya akan mencontohkan salah satu dampak seni dari cara berpakaian mayoritas Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam. Lantaran budaya dari barat yang mana cara berpakaiannya yang tidak senonoh seringkali diikuti oleh masyarakat Indonesia yang tidak bisa menyaring budaya luar. Berlandaskan kata fashion, hal yang buruk pun mereka lakukan. Tak hanya itu, musik-musik yang dibawa oleh negara asing juga mengakibatkan karya anak bangsa tersudutkan. Jika ingin mengembangkan musik, kenapa tidak mengembangkan musik bahasa Indonesia saja, supaya negara lain juga bisa mengenal lebih luas budaya Indonesia. Berbicara tentang moral yang menyebutkan seorang anak di bidang seni tak diperhatikan, itulah sebuah kebohongan yang ditumpahkan ke dalam sebuah kalimat. Karena di Indonesia sendiri, seni juga telah dilaksanakan seperti di ajang FLS 2N. Seni memang tidak boleh tertinggal, tapi nyatanya jika terlalu diikuti juga tidak baik adanya. Buktinya banyak generasi muda yang memakai narkoba dan obat-obatan terlarang seiring berjalannya zaman. Tentu dampak negatif seperti ini tak asing lagi di telinga kita. Maka dari itulah Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim oposisi menolak mosi kita kali ini guna menghindari dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh seni. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumentasi saya yang kedua. Guna menegaskan bahwa seni adalah bukan suatu kewajiban yang harus dituntutkan kepada anak oleh orang tua. Dengan alasan tak ada norma yang mengharuskan orang tua dalam membangkitkan potensi anaknya, apalagi jika anak itu sendiri tidak berpotensi di bidang seni. Masih banyak hal yang lebih diwajibkan daripada potensi seni, contohnya ketakwaan, keagamaan, dan attitude. Jika akan difokuskan kepada seni, maka kewajiban yang seharusnya mereka lakukan akan tertinggal. Perlu diingat, jika anak memang menyukai seni di usia mereka, namun bukan berarti semua anak setuju tentang hal itu. Orang-orang pemerintah, bahkan orang-orang yang menciptakan itu bukan orang-orang seni. Negara ada juga bukan karena seni. Jika semua difokuskan kepada seni, maka penerus negara ini hanya akan menjadi golongan orang-orang yang santai dan pemalas. Berpikir saja, buktinya para seniman adalah orang-orang yang santai, bukan? Lagi pula seni hanya sekedar hiburan, bukan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa maupun anak-anak di zaman sekarang. Maka dari itulah Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim oposisi jelas menolak mosi kita kali ini dengan menegaskan bahwa seni bukanlah suatu kewajiban yang harus dituntutkan kepada anak. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim oposisi jelas menolak
mosi kita kali ini dengan dua argumentasi yang jelas. Argumentasi yang pertama, guna menghindari dampak negatif dari pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh seni, dan yang kedua, guna membuktikan bahwa seni bukanlah suatu kewajiban yang harus dituntutkan kepada anak oleh orang tuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.